Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia semua, bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio. Sahabat bahagia, sudah lama kita tidak bertemu, tidak berjumpa, sehingga terjadi kekosongan untuk sharing-sharing ilmu, baik untuk diri saya atau semua yang nonton video ini. Saya sekarang akan sedikit membahas mengenai kisah nyata atau fakta tentang ujian atau teguran Allah dengan kesabaran. Nah, ini kisah nyata yang terjadi pada diri saya sendiri selama hampir 1 tahun pada tahun 2019 kemarin. Jadi setelah saya baca-baca itu bahwa kita sebenarnya hidup di dunia ini, tujuan kita hidup di dunia ini memang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi cobaan oleh Allah, diberi teguran oleh Allah, supaya kita itu menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini nyata terjadi pada diri saya. Apa yang terjadi pada diri saya, yaitu saya sejak bulan Juni sampai sekarang saya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ditegur, mungkin karena saya terlalu sombong atau saya terlalu ngerasain orang lain yang ngerasain keburukannya, sehingga apa yang terjadi kenyataannya pada diri saya diuji oleh Allah atau ditegur oleh Allah dengan apa? Saya sakit, yaitu sakit tidak bisa bangun, saya bisa sampai 1 bulan. Yang kedua, bersamaan dengan rasa sakit itu, saya juga diberikan rasa ketakutan yang berlebihan, yaitu paranoid terhadap apapun di sekitar saya. Yang ketiga, saya diberikan gejala rasa was-was di pikiran dan di hati saya. Nah, yang paling mengerikan lagi adalah saya jika mendengar suara apapun, termasuk suara TV, suara handphone, itu membuat diri saya itu nggak nyaman, pikiran saya menjadi was-was. Pokoknya saya jadi nggak nyaman. Jadi kalau sahabat bahagia yang merasakan, itu sangat-sangat mengerikan sekali. Dan yang paling membuat saya ketakutan adalah saya dijauhkan dari takwa saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Saya dibuat sama Allah agar saya jauh. Jadi saya malas sholat. Dan yang paling mengerikan adalah saya ada gangguan, diberi gangguan memori. Diberi gangguan memori bahwa saya susah untuk mengingat kejadian-kejadian masa lampau, atau susah mengingat kejadian yang baru dilakukan. Yang ngeri lagi yaitu saya diberi keterbatasan untuk berpikir. Jadi kalau saya disuruh berpikir apa kayak gitu, itu saya terbatas, tidak bisa. Rasanya kepala saya ini penuh dan terasa panas sekali. Dan ini real kejadian pada saya. Nah, sahabat bahagia semua, apa yang saya lakukan? Saya selalu menghadapi dengan kesabaran. Karena saya ingat bahwa Allah itu menguji atau menegur umatnya tidak akan melebihi batas kemampuannya, yaitu seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 286 di awal. Nah, saya ingat itu sehingga saya yakin bahwa Allah ini menguji saya atau menegur saya, tapi saya pasti bisa melampaui. Makanya itu saya menyikapinya dengan kesabaran dan saya ingat lagi bahwa di surat Al-Baqarah ayat 155, jika kita menghadapi ujian Allah dengan kesabaran, maka Allah yang akan memberi kabar gembira kepada diri kita sendiri. Ini yang menguatkan saya.
selain sabar, apa yang saya lakukan? Saya ikhtiar. Ikhtiarnya adalah ada yang medis, ada yang non medis. Nah, yang non medis itu saya ikhtiar kepada ustadz atau secara Islami. Jadi saya melakukan pengobatan secara Islami. Secara medis tentu saja saya datang dan periksa ke dokter. Nah, ada juga keluhan yang belum saya sebutkan. Saya sempat ada kelemahan di tangan dan kaki kiri saya, lemah pada waktu dibuat jalan atau dibuat aktivitas, jadi lemah. Sampai saya berpikir, wah ini saya kena serangan stroke ini. Nah, jadi keluhan-keluhan yang saya rasakan ini benar-benar kalau dirasakan orang biasa, termasuk saya, itu sangat berat sekali. Tapi saya ingat lagi bahwa Allah menguji atau menegur umatnya tidak akan melewati batas kemampuannya. Jadi sahabat bahagia semua, di sini hikmahnya apa yang sudah saya dapat, yaitu saya diuji ini menjadi orang yang lebih sabar. Kedua, saya menjadi orang yang lebih dekat lagi dengan Allah, yaitu meningkatkan ketakwaan. Yang ketiga, saya begitu banyak masukan ilmu, zikir, doa dari pada waktu ikhtiar pengobatan secara Islam. Ini adalah yang saya dapat. Untuk itu pesan saya pada sahabat bahagia semua, selama kita masih diberi kesehatan, kekuatan, maka berbuatlah yang baik pada sesama. Jangan pernah menjadi sombong, jangan merasa diri kita itu sempurna, merasa diri kita hebat dengan kedudukan kita, dengan ilmu kita. Itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu mulai sekarang banyak-banyaklah introspeksi diri, banyak-banyaklah mengubah diri, banyak-banyaklah untuk mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu diberikan kemampuan untuk menjadi dan merubah untuk orang baik, jadi menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini adalah pesan saya. Jadi ini adalah real kisah nyata yang terjadi pada diri saya. Kesimpulannya di sini yang saya berikan kepada sahabat bahagia adalah bahwa kalau kita diuji atau ditegur sama Allah, berarti Allah semakin sayang sama kita, atau Allah semakin ingin kita menjadi orang yang lebih baik. Dan yang kedua, kita harus menyikapinya dengan kesabaran dan ikhtiar yang paling penting. Dan jangan lupa selalu mendekatkan diri sama Allah. Doa, doa, dan doa. Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat, diambil hikmahnya. Jika ada kejelekan dibuang saja, itu datangnya dari saya. Dan kebenarannya cuma datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk gunakan kesehatan kita selama ini dan rasa syukur yang berlebihan ucapan pada Allah bahwa kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melakukan sesuatu untuk kebaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dari saya.